Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah ibadah pada hari ini kita kuduskan dengan pengakuan sumber pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur atas kasih yang telah diberikannya kepada kita. Pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah, walaupun pada saat ini kita tidak bisa berkumpul di gereja. Namun kita percaya bahwa kasih Allah selalu ada dalam setiap keluarga kita. Dan saat ini marilah kita menyanyikan kidung pujian kemuliaan Allah, yaitu kidung jemaat nomor 21 bait 1 dan 2, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah hukum kasih yang daripada Allah yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Dan sudahkah kita bisa mengasihi sesama kita dengan segenap hati kita? Tentu kita belum bisa melakukan semuanya ini dengan sempurna. Oleh sebab itu, marilah pada saat ini kita menyesali dosa-dosa kita karena kedagingan kita yang tidak mampu melaksanakan kehendak Allah ini, tidak mampu melaksanakan hukum Allah ini. Mari kita kidungkan kidung penyesalan dari kidung jemaat nomor 27, bait yang pertama, kedua, dan kelima. Meski tak layak diriku. Tetapi karena
Apabila kita benar-benar mengaku dosa di hadapan Allah, tentu Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan memberikan anugerah kepada kita. Berita anugerah terambil dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah yang telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Sungguh indah kasih Allah kepada kita. Dan dalam kehidupan kita juga diberikan petunjuk hidup baru, supaya kita dapat melaksanakan kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Petunjuk hidup baru terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama sanggupi berita anugerah dan hidup baru ini dengan kidung kesanggupan dari kidung jemaat nomor 402 bait 1, 2, dan 3. Ku perlukan juru selamat. Jangan ku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku, siang malam suka duka, dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa, kita naikkan doa syafaat kita. Tuhan sumber kehidupan di dalam kehidupan kami, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengenal Engkau karena kasih-Mu yang sungguh besar kepada kami. Dan kami boleh menerima tebusan, yaitu pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus, sehingga kami menjadi anak-anak Allah. Tuhan, kami mengucap syukur dalam setiap kehidupan kami. Kami selalu Engkau berkati. Kami telah menerima berkat-berkat yang daripada Allah, yang mencukupkan setiap kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, di tengah pandemi virus corona yang masih melanda di negeri ini dan bahkan di dunia ini ya Tuhan, Engkau tetap setia menolong kami, Engkau tetap setia mengasihi kami dan memberkati kami. Tuhan,
Kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, supaya kami juga terhindar dari virus-virus corona. Dan juga di dalam masa pandemi ini kami tetap dapat berkarya, melakukan aktivitas kami, melakukan pekerjaan-pekerjaan kami yang menjadi tanggung jawab kami, dan juga melakukan pelayanan-pelayanan kami. Tuhan, kiranya Tuhan selalu melindungi kami dan memberikan kekuatan kesehatan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang boleh kami terima dalam setiap kehidupan kami, dan saat ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu, dari anak-anak dari yang masih sekolah, dari tataran yang rendah sampai tataran yang tinggi, atau tataran PAUD sampai dengan tataran perguruan tinggi ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan kepandaian kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau berikan hikmat, kecerdasan kepada anak-anak Tuhan yang selalu belajar di dalam kehidupan dan masa pertumbuhan ini. Begitu juga Tuhan, kami juga menyerahkan warga kasepuhan, warga lansia yang ada di sini ya Tuhan. Adiuswo, mugi-mugi semoga Tuhan melindungi kami, menyertai kami, menyertai Adiuswo, menyertai orang-orang tua kami, mbah-mbah kami, eyang-eyang kami, supaya tetap setia di dalam kehidupan dan setia mengarahkan hati setiap pikirannya hanya kepada Allah saja. Begitu juga Tuhan, kami juga menyerahkan warga jemaat dewasa yang ada di GKJ Pengging ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati warga dewasa yang ada di sini dalam setiap pekerjaannya masing-masing, setiap keluarganya masing-masing, dan juga di setiap pelayanannya masing-masing ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu yang ada di sini. Tuhan, kami serahkan pertumbuhan gereja yang ada di GKJ Pengging ini ya Tuhan. Kiranya Allah sendiri yang memberikan kekuatan sehingga gereja ini menjadi teladan bagi lingkungan di sekitar kami, menjadi cahaya dan garam bagi lingkungan di sekitar kami. Kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan urapi gereja ini ya Tuhan, GKJ Pengging ini, sehingga semakin bertumbuh di dalam Kristus. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa negara kami, kiranya Tuhan selalu menyertai bangsa negara kami, pemimpin-pemimpin bangsa negara kami, dari presiden sampai jajaran-jajaran di lingkungan sekitar kami, yaitu di RT, RW, dan juga lurah di sekitar kami ya Tuhan, serta aparatur-aparatur pemerintahan yang ada. Kiranya Tuhan juga memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa ini ya Tuhan, berikan kebijaksanaan, berikan kemampuan untuk memimpin negara kami, sehingga negara kami menjadi negara yang baik, dan biarlah mereka tetap melaksanakan tugasnya dengan takut akan Tuhan, tidak melakukan hal-hal yang negatif, tidak melakukan hal yang tidak baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk ibadah kami hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami sehingga kami boleh beribadah dan kami terpenuhi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh menikmati ibadah kami di hari ini dan kami boleh mengerti kehendak Allah dalam setiap kehidupan kami. Sertai kami ya Tuhan, kami butuh Roh-Mu yang kudus dalam ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, banyak terselip dosa di dalam kehidupan kami, dalam sikap kami, dalam hati kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini marilah kita mengumpulkan persembahan, dan dasar persembahan dalam kita mengumpulkan firman Tuhan yaitu terambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita mengumpulkan persembahan kita dengan diiringi dari Kidung Jemaat nomor 287 yang B, bait 1 dan 2.
Sekarang bersyukur. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang maha mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Di dalam setiap kehidupan kami, Engkau telah memberkati, memberikan kecukupan di dalam hidup kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mempersembahkan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan terima persembahan kami. Kiranya persembahan ini Engkau kuduskan, Engkau sucikan. Dan biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk memperluas kerajaan Allah. Dan inilah hidup kami ya Tuhan. Selanjutnya biarlah Tuhan selalu memberkati, mencukupi kami dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kiranya Tuhan membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti tentang kehendak Allah di dalam setiap kehidupan kami. Kami pinta Roh-Mu yang kudus selalu ada di tengah-tengah kami, di dalam hati kami, dan memberikan kemampuan kami untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ibadah ini kami serahkan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Sabda firman Tuhan pada minggu ini terambil dari Markus 9 ayat 2 sampai yang ke-9. Markus 9 ayat 2 sampai dengan yang ke-9. Demikian sabda Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu,
Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan sabda firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam setiap kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Walaupun kita belum bisa beribadah di gereja, tetapi kita selalu bersyukur kita masih diberi kekuatan, kesehatan, sehingga pada hari ini, pada hari Minggu ini, kita diperkenankan untuk menerima sabda firman Tuhan, untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Tema kali ini adalah berbahagialah orang yang memelihara kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kekristenan yang kita jalani ini terdiri dari dua aspek yang penting, yaitu aspek spiritualitas dan juga aspek praktikal. Kedua aspek ini tidak dapat kita pisahkan di dalam kita menjalani kehidupan Kristen. Nah, aspek spiritualitas ini merupakan kehidupan yang berhubungan dengan Tuhan. Diri kita, roh kita menjalin hubungan yang khusus dengan Tuhan. Hal ini didasari dari iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Ketika kita menjadi orang percaya, tentu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita secara pribadi, maka hidup spiritualitas kita akan nampak, yaitu hidup yang bergantung dengan Allah, hidup yang disertai dengan Allah. Di dalam kehidupan kita ini ada Allah di dalamnya. Kita tidak berdiri sendiri. Karena apa? Karena kita sudah menjadi anak Allah, menjadi kesatuan dengan Allah. Nah, inilah kehidupan spiritualitas yang harus kita jaga di dalam kita, di dalam iman kepercayaan kita di dalam Yesus Kristus. Lalu bagaimana supaya spiritualitas kita ini dapat bertumbuh? Nah, tentu ada sebuah upaya yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Upaya yang harus kita lakukan adalah kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Kita selalu merenungkan sabda firman Tuhan. Kita selalu berdoa kepada Tuhan. Itulah cara kita membangun spiritualitas sehingga hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. Tidak ada jarak lagi antara kita dengan Tuhan. Namun tidak berhenti dalam kehidupan spiritualitas saja. Kehidupan Kristen juga harus diimbangi dengan kehidupan praktikal, yaitu kehidupan praktek di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan praktikal inilah merupakan refleksi dari kehidupan spiritualitas. Jadi di dalam kehidupan Kristen, di saat kita memiliki kehidupan spiritualitas yang sudah baik, tentu di dalam praktikal kita juga melakukan kehidupan yang baik. Kehidupan yang seperti apa? Yaitu kehidupan yang kudus dan juga kehidupan yang benar. Itulah yang harus kita kerjakan. Jadi kita tidak hidup dengan seenaknya sendiri. Tidak hidup dengan cara kita sendiri. Karena disitulah ada Allah yang ada di dalam diri kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai manusia diciptakan Tuhan memiliki kelebihan dari ciptaan yang lain, yaitu kita memiliki akal budi. Dan di situ kita juga memiliki hak bebas di dalam kehidupan kita. Hak bebas untuk memilih apa yang harus kita kerjakan. Namun
di saat kita telah menjadi Kristen atau menjalin kehubungan kita dengan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, tentu dalam kita menjalankan praktik kehidupan kita, tentu kita membutuhkan hikmat yang daripada Tuhan. Dan hikmat ini ada karena kehidupan spiritualitas kita yang baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di saat kita dapat hidup dalam spiritualitas dan praktik kehidupan yang baik, tentu di dalam hidup kita akan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Nah, perikop yang telah kita baca pada saat ini dari Markus 9 ayat 2-9 menceritakan bahwa Yesus mengajak para murid, yaitu 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk naik ke atas gunung yang tinggi. Ini menjadi sebuah kebiasaan yang telah dilakukan Yesus di tengah-tengah kesibukannya melayani, di tengah kesibukannya menolong orang, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ia menyediakan waktu, tidak mencari waktu, tetapi menyediakan waktu untuk menjalin kehidupan spiritualitasnya. Dan kali ini ia mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan di sini Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat sesuatu yang luar biasa, yaitu kemuliaan Allah, kemuliaan Yesus Kristus di dalamnya. Nah, ini juga merupakan suatu kehidupan spiritualitas yang dialami oleh ketiga murid Yesus itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari sini Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita bahwa kehidupan di dunia ini tidak cukup hanya sekedar menyibukkan diri dengan sebuah pekerjaan-pekerjaan, menyibukkan diri dengan sebuah pelayanan-pelayanan, kegiatan-kegiatan saja. Tetapi kita harus menyediakan waktu untuk menjalin hubungan, untuk membangun hubungan spiritualitas kita dengan Allah. Dan Yesus sendiri telah memberikan sebuah contoh yang sungguh luar biasa. Ia sendiri juga memberikan contoh bahwasanya dia membangun kehidupan spiritualitas yang baik. Begitu juga dengan kita. Bekerja itu adalah sesuatu yang baik. Melayani itu adalah sesuatu yang baik. Dan melakukan kegiatan-kegiatan itu adalah sesuatu yang baik. Namun jika tidak diimbangi dengan kehidupan spiritualitas kita, maka apa yang kita jalani itu adalah sesuatu yang sia-sia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemuliaan Tuhan bukan sesuatu yang jauh daripada kita. Kemuliaan Tuhan tidak hanya terjadi di langit saja, tetapi kemuliaan Tuhan itu dekat dengan kita. Namun terkadang kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah itu karena kita mengalami kebutaan. Dan kebutaan di sini bukan kebutaan pada mata kita, tetapi kebutaan pada hati kita. Sehingga kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah yang ada di sekitar kita, yang ada di dalam kehidupan kita. Dan kebutaan itu disebabkan karena ilah-ilah zaman pada saat ini. Ilah-ilah zaman merupakan Allah lain yang ada di dalam kehidupan manusia. Dan Allah lain itu dapat berupa jabatan, pekerjaan, dan sifat-sifat keduniawian kita, sifat-sifat kedagingan kita yang menyelubungi kita, sehingga kita tidak memiliki kehidupan spiritualitas dengan Allah. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di saat kita hanya memiliki kehidupan yang mementingkan kehidupan dunia saja, tentu ada di dalam kita sikap-sikap yang tidak tepat. Tentu dalam hidup kita penuh dengan iri hati, dengki, kemunafikan, dan tidak bisa menerapkan, mengimplementasikan perintah Tuhan, yaitu kasih kepada sesama. Itu semua karena kedagingan kita
Dan itu semua menutupi kehidupan kita, kehidupan Kristen kita yang seharusnya kita membangun kehidupan spiritualitas di dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Lalu bagaimana dengan kehidupan kita di masyarakat? Sudahkah kita membangun kehidupan spiritualitas yang baik? Sudahkah kita membangun kehidupan praktikal yang baik? Mari kita bersama-sama meneladani Yesus dalam setiap aktivitasnya, di dalam setiap kesibukannya. Ia tetap membangun kehidupan spiritualitas. Dan kemuliaan Allah itu tidak jauh dari kehidupan kita. Kemuliaan Allah ada di dalam kita. Kemuliaan Allah ada di setiap hidup ini. Karena apa? Karena kita sudah menjadi anak-anak Allah. Karena keselamatan yang boleh ada, keselamatan yang kita terima di dalam hidup ini menjadikan kita seharusnya mengerti kemuliaan Allah. Dari sinilah pentingnya kehidupan spiritualitas di dalam kehidupan kita. Mari kita bangun kehidupan spiritualitas dan kita imbangi dengan kehidupan praktikal, kehidupan praktek dalam kehidupan kita. Kita masih diberi waktu oleh Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk hidup oleh Tuhan. Kita masih diberikan nafas. Kita boleh menghirup oksigen secara gratis. Kita masih diberkati Tuhan. Kita diberikan kepandaian. Jangan sia-siakan semuanya itu. Kedagingan kita harus kita tinggalkan. Kita butuh kebijaksanaan dalam mengambil sebuah tindakan. Kita membutuhkan kebijaksanaan dalam kita mengambil keputusan dalam hidup kita. Dan kita mendapatkan kebijaksanaan itu ketika kehidupan spiritualitas kita baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemuliaan Allah tidak jauh dalam kehidupan kita. Sudah kita rasakan ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yaitu jaminan keselamatan itu adalah merupakan kemuliaan Allah yang diberikan kepada kita. Dan oleh sebab itu, pada kehidupan kita, mari kita upayakan kehidupan spiritualitas dan praktikal dengan baik. Tuhan pasti akan memampukan kita dan kita akan bersama-sama menjalani kehidupan praktikal di dalam kehidupan berjemaat dengan baik, dengan penuh kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Tuhan memampukan kita dan memberkati kita. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk ke dalam saat teduh dan kita lanjutkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita kidungkan kidung pengutusan dari kidung jemaat nomor 392 bait 1 dan 3. Ku berbahagia. Warisnya ku ditebus.
Mari bersama-sama dengan orang percaya dimanapun berada, mari kita perbarui iman kepercayaan kita dengan pengakuan imam rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan mengarahkan hati kepada Tuhan dan hidup dalam kasih-Nya dan jadi saksinya yang setia. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Amin. Mari kita tutup ibadah kita kali ini dengan kita menyanyikan kidung penutup, kidung jemaat nomor 408, bait yang pertama. Di jalanku diiring.